Hei, saya ingin menyambut Anda ke Renungan Murid Harian. Hari ini saya ingin bicara tentang kepemimpinan. Salah satu hal terpenting yang sangat dibutuhkan di generasi ini adalah kepemimpinan spiritual. Ya, jadi mari kita langsung menuju ke renungan pengabdian kita sekarang juga. Salah satu kebutuhan besar di generasi ini adalah kepemimpinan spiritual. Dan saya sangat khawatir. Ya, sebenarnya setiap generasi butuh kepemimpinan spiritual hebat. Tapi satu hal yang saya pelajari, Anda tidak bisa jadi pemimpin sendiri. Tuhan harus memilihmu jadi pemimpin. Jika tidak, kita, termasuk pemimpin, harus bersemangat melayani dengan hati berkata, Tuhan, biarkan saya jadi pelayanmu. Saya hanya ingin jadi apa yang kamu inginkan. Dan kita melihat ilustrasi hebat Tuhan membangkitkan rohani orangnya untuk kepemimpinan di Israel melalui Daud. Tentu saja Daud sangat kuat dalam tangan Tuhan. Tuhan menggunakannya dengan cara yang luar biasa. Dia membunuh raksasa, maju ke pertempuran, dan Tuhan beraksi besar melaluinya. Dan orang-orang mengikuti Daud, tetapi Daud ingin memastikan itu kehendak Tuhan agar dia menjadi pemimpin umat Tuhan. Dan begitu setelah Yonatan dan Saul meninggal, Daud melakukan sesuatu. Pertama, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang engkau inginkan? Apa yang harus saya lakukan pada titik ini? Dia bisa saja langsung masuk dan berkata, hei, saya akan mengambil alih kepemimpinan. Saya akan mengambil alih Israel. Tapi dia tidak melakukannya. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan saya pikir ini mungkin hal terpenting bagi pemimpin spiritual. Seorang pemimpin spiritual harus mencari kehendak Tuhan. Bertanya kepadanya, Tuhan, apa yang engkau inginkan? Ketika kita beraksi, Tuhan akan memandu kita. Dia memberi perintah kepada Daud untuk pergi ke Hebron dalam waktu tertentu. Dan dia pergi ke Hebron dan dia menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah segalanya ketika kita berbicara tentang kepemimpinan. Dan begitu dia menunggu Tuhan. Dan kemudian pada saat yang tepat, hal ketiga yang terjadi adalah dia kembali kepada orang-orang dan dia menjadi pemimpin Tuhan. Dan ketiga hal tersebut penting. Pertama-tama, dia menanyakan kepada Tuhan. Kedua, dia menunggu Tuhan. Dan ketiga, pada waktu Tuhan, dia kembali. Sekarang ketika kita melakukan itu, Tuhan dimuliakan dan akan mengambil seseorang yang bersedia membiarkan dia mengangkatnya menjadi pemimpin dan menggunakan orang itu secara luar biasa. Bukan berkata ingin menjadi pemimpin, kita langsung pergi jadikan diri pemimpin orang-orang. Prosesnya rumit, bukan sekadar keinginan. Kita menantikan Tuhan menanyakan kepadanya. Dan ketika Tuhan berkata, baik saatnya tiba, kita bergerak dan taat kepadanya. Dan jika kita melakukan itu, kita akan melihat pemimpin luar biasa, istimewa rohani, yang akan memimpin umat Tuhan dengan hebat. Jadi yang kita butuhkan hari ini, di generasi ini adalah pemimpin yang telah menanyakan kepada Tuhan, pemimpin yang telah menunggu Tuhan, dan pemimpin yang telah menaati Tuhan.